Pemirsa, tuberkulosis masih menjadi satu dari 10 penyakit mematikan di dunia. Di Kota Medan sendiri, pada tahun 2020, temuan kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan mencapai 15%, yakni 86 dari 555 kasus. Lantas, bagaimana upaya sejumlah sektor di Medan dalam mengatasi kasus tuberkulosis ini? Kami akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang terutama menyerang paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa dan bisa juga di luar paru seperti ginjal, paru-paru, dan otak. Dan ini salah satu penyakit menular yang menjadi fenomena gunung es di dunia. Pemirsa, istilah tuberkulosis atau TB mungkin sudah tak asing lagi di telinga Anda. Namun tahukah Anda bahaya dan tingginya penyebaran kasus penyakit ini di dunia? Ya, menurut laporan WHO tahun 2020, sebanyak 1,5 juta orang meninggal dunia akibat penyakit TB di tahun 2020. WHO pun menjadikan tuberkulosis satu dari 10 penyakit mematikan di dunia, dan Indonesia merupakan negara kedua dengan beban tuberkulosis tertinggi setelah India dengan estimasi kasus 845.000 per tahun. Program pengendalian TB telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Upaya penanggulangan tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia dalam mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Serta mengakhiri epidemi TB pada tahun 2050. Dalam Strategi Nasional Pengendalian TB tahun 2020-2024 adalah dengan penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030. Di antaranya peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien, peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi TB. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan KNCV Indonesia sebagai organisasi nirlaba internasional yang secara khusus berfokus pada pengentasan TB di seluruh dunia pun mendukung pencapaian strategi nasional pengendalian tuberkulosis. Dukungan ini dilakukan lewat inovasi sebuah aplikasi bernama Sobat TB. Ada juga mobile rongsen X-ray untuk mendeteksi terduga TBC di masyarakat. Kami lakukan untuk meningkatkan percepatan eliminasi TBC, yaitu pertama kami menggerakkan forum multisektor percepatan eliminasi TBC. Jadi karena kami bermitra dengan Dinas Kesehatan di level kabupaten kota dan saat ini di Kota Medan, kami membantu Dinas Kesehatan untuk bisa membentuk satu forum multisektor percepatan eliminasi TBC di Kota Medan. Dan yang kedua, kami membuat satu aplikasi sebagai wujud inovasi untuk penanggulangan TBC, karena saat ini adalah era digital dan masih dalam masa pandemi COVID. Jadi ada aplikasi yang kami kembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang TBC dan juga bisa melakukan screening TB. Gitu. Jadi saat ini ada aplikasi Sobat TB yang bisa membantu untuk melakukan screening TB di masyarakat. Sobat TB adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang berisi konten edukasi seputar tuberkulosis, informasi fasilitas layanan kesehatan, forum diskusi komunitas, serta screening gejala tuberkulosis secara mandiri. Di aplikasi ini, masyarakat dapat mendeteksi dini penyakit TB secara mandiri lewat fitur screening mandiri. Berikut contoh screening TB secara mandiri menggunakan aplikasi Sobat TB. Kita mulai screeningnya ya Pak. Nama lengkapnya Pak Saiful Bahri.
0853 5880 5880 5025. 5025. Sukarame ya Pak ya puskesmasnya ya? Puskesmas Sukarame. Sukarame. Oke. Oke, ada batuk Pak dalam 2 bulan ini? Batu terakhir ini? ringin. Kalau batu tetap ada. Dok. Ada ya, tetap ya ada. Makanya Pernah dulu. Ada pernah batuk berdarah dalam 1 tahun ini Pak? enggak. Ada meriang-meriang? Udah berapa lama? 2 bulan terakhir ini? Lama lagi. Sakit ini. Ada merokok Bapak? Kalau ngopi aja. Oke, Merokok tapi biasa ada ya? enggak. Cuma kalau saya ngopi. Tapi tetap merokok ya? Iya. Dan di tempat kerja ada yang sakit TBC? Saya kerjanya beca. Oke. Kena ronsen dada? Ini ya udah sering. Sering ya? Ya. Nah pemirsa, apabila hasil screening mandiri yang dilakukan lewat aplikasi Sobat TB mengarah dan menunjukkan diagnosis positif TB, maka data tersebut akan langsung masuk ke puskesmas domisili. Dan pihak puskesmas akan langsung memanggil terduga TBC tersebut untuk melakukan pengobatan sampai sembuh. Sementara itu di Kota Medan sendiri, cakupan penemuan kasus TB resisten obat atau TBRO pada tahun 2020 hanya 15%, yakni 86 dari target 555 kasus. Dari 86 kasus yang dilaporkan, hanya 72% diantaranya telah memulai pengobatan lini kedua. Pemerintah Kota Medan pun semakin gencar untuk menjaring dan menemukan kasus TB, terutama TBRO di masyarakat. Penyebaran TB di Kota Medan pada tahun 2021 kasus TBC yang terlapor hanya 30% atau sekitar 5.641 dari target kita 18.963. Untuk TB resistennya sendiri 19% dari 108 dari target kita 555 kasus. Yang pemerintah lakukan sudah membentuk forum multisektor dengan stakeholdernya untuk mempercepat eliminasi TB ini di Kota Medan. Juga sudah ada aplikasi Sobat TB yang kita laksanakan untuk menjaring pasien-pasien TB kita di Kota Medan. Eliminasi kasus TB di Indonesia tidak bisa dicapai melalui cara yang instan. Dibutuhkan proses serta kerjasama dari semua orang untuk mencapainya. Oleh sebab itu, mulai sadari dan peduli dengan penyakit mematikan yang satu ini. Bagi masyarakat yang merasakan ataupun menemukan gejala seperti batuk, nafsu makan menghilang, demam dan keringat dingin pada malam hari, batuk berdarah, kurang berenergi, rasa nyeri di dada, batuk berdahak dengan waktu yang berlangsung cukup lama yakni sekitar 21 hari, segera periksakan diri Anda ke puskesmas atau pusat layanan kesehatan terdekat. Atau Anda juga bisa melakukan screening TB secara mandiri menggunakan aplikasi Sobat TB. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.